Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan pola dalam kesurupan. Jadi sebenarnya kesurupan itu seperti apa? Kesurupan itu menjadi fenomena yang kadang menakutkan tapi kadang juga disengaja. Jadi kesurupan itu kalau disengaja biasanya disebut dengan mediator. Kalau tidak disengaja ya kesurupan atau kerasukan. Lalu pertanyaannya, yang menyurup itu apa dan bagaimana logikanya? Ketika seseorang kesurupan itu pada prinsipnya ruhul hayatinya ada. Ruhul hayati itu adanya pada jantung. Sedangkan ruhul kudusnya itu dicabut atau ditarik. Jadi ruhul kudusnya ditarik, kemudian ruhul hayatinya tetap ada. Nah, ketika ruhul kudusnya tidak ada atau ditarik, maka dia seperti orang yang tidur atau bermimpi. Kemudian karena kekosongan itu, maka ruang kosong itu ditempati oleh bisa oleh makhluk jin, bisa dari manusia atau ruh manusia. Jadi dua unsur itu bisa menempati tubuh yang dalam posisi kesurupan. Kemudian bagaimana logika orang yang kesurupan? Dalam diri kita ini ada rasa. Yang pertama ada fisik, kemudian psikis, itu membentuk raga. Ada akal, ada nafsu membentuk rasa, dan ada ruh independen. Ketika seseorang memiliki ketika seseorang tingkat kemampuan akalnya tinggi, kemudian nafsunya rendah, maksudnya sedang rendah, itu gambarannya seperti orang yang sedang melakukan ujian tes gitu loh, kayak tes tulis seperti itu. Ketika seseorang nafsunya tinggi tetapi akalnya rendah, sedang turun, logikanya sedang turun, itu gambarannya seperti orang yang tawuran atau berantem. Ketika seseorang akalnya tinggi, nafsunya atau motivasinya juga sedang tinggi, itu gambarannya seperti petarung profesional atau seperti tentara yang sedang melaksanakan tugas, membutuhkan konsentrasi tinggi tetapi juga membutuhkan tenaga yang tinggi, energi yang besar. Para petarung seperti MMA atau petinju, jika hanya menggunakan nafsu, dia tidak akan kuat. Maka ketika dua-duanya turun, ketika akalnya turun, emosinya turun, kemudian ditambah dengan situasi psikisnya yang sedang tidak normal atau sedang galau bahasanya, maka itu gambarannya seperti orang yang sedang melamun. Orang yang sedang melamun itu biasanya frekuensinya rendah.
Jadi dia menciptakan sebuah gelombang yang rendah. Gelombang yang rendah ini merupakan gelombang yang hampir sama atau bahkan sama dengan gelombang makhluk-makhluk itu. Alam metafisik itu gelombangnya lebih rendah, frekuensinya lebih rendah. Sehingga ketika seseorang melemahkan diri karena mungkin sedang galau, fisik apalagi ditambah fisiknya juga lemah, kemudian akalnya juga sedang tidak mau mikir, maunya melamun, kemudian nafsunya juga sedang tidak mood, turun. Di situ frekuensi itu yang memungkinkan seseorang kesurupan. Untuk orang-orang tertentu yang memang membutuhkan pola-pola seperti itu, seperti halnya yang sedang mendalami ilmu atau dan sebagainya lah, itu dipelajari. Dalam artian puasa itu fungsinya kan untuk melemahkan nafsu. Jadi ketika seseorang berpuasa, nafsunya turun, akalnya juga turun. Jadi olah rasa itu menciptakan kestabilan, dan kemudian orang itu dapat menaikkan dan menurunkan, sehingga ketika dia membutuhkan makhluk-makhluk seperti itu bisa. Jadi seorang mediator itu memang bisa ada secara alamiah, tapi juga bisa dilatih. Nah, orang kesurupan itu posisinya di situ. Posisi orang kesurupan, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja, dia menurunkan frekuensi sebenarnya, akalnya, nafsunya. Kalau yang terlatih itu memang mudah, dalam artian memang dia mudah. Kepasrahan, kemudian dia menurunkan tingkat rasional, kemudian dia menurunkan emosional, kemudian dia dengan teknik tertentu lah seperti itu. Sedangkan kalau yang tidak disengaja itu biasanya karena faktor dari luar, sedang galau, banyak melamun dan sebagainya. Namun pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama. Nah, ketika seseorang kesurupan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka kemudian ruh atau jin itu masuk ke dalam diri seseorang itu. Jika itu adalah ruh orang-orang yang sudah meninggal, maka bisa dipastikan ruh itu adalah ruh yang sengsara. Karena jika itu adalah ruh yang soleh, tidak mungkin dia akan ngamen bahasanya untuk mendatangi manusia. Hanya ruh-ruh yang sengsara yang kemudian mencampuri kehidupan manusia, yang pada prinsipnya untuk minta kebaikan dari manusia. Yang kedua, bisa jadi itu dari golongan jin. Jadi bisa dari jin dan juga bisa dari manusia. Mereka masuk ke dalam diri, masuk dalam hati, kemudian membisikkan ke dalam hati, yang kemudian ditransfer ke dalam logika, sehingga mulutnya bisa menuturkan apa yang ada dalam hatinya. Jin ataupun ruh itu, ruh orang meninggal itu, membisikkan ke dalam hati, kemudian akalnya menerjemahkan itu dan mengucapkannya. Ini juga yang menjadi jawaban kenapa orang gila tidak kesurupan. Karena orang gila walaupun ada jin yang masuk ke dalam dirinya, itu percuma. Karena apa? Akalnya tidak bisa mentransfer apa yang ada dalam hatinya gitu loh, karena akalnya terganggu. Jadi kesurupan itu merupakan penurunan daya atau penurunan frekuensi yang terkait dengan kemampuan akal, kemampuan emosional, kemudian sering juga kemampuan fisik, kemudian juga galaunya psikologi dan lemahnya ruh. Kalau ruhnya kuat, tidak mungkin seseorang kesurupan karena ruhnya akan bertarung dengan yang datang itu. Jadi kesurupan itu merupakan hal yang biasa dalam dunia spirit. Tetapi jika seseorang dengan sengaja menjadi mediator atau dengan sengaja menjadi mediator untuk pola-pola kesurupan seperti itu
akan membahayakan dirinya, membahayakan kestabilan psikologinya, juga membahayakan akal dan sebagainya. Karena apa? Karena secara tidak langsung makhluk-makhluk seperti itu akan meninggalkan residu energi. Maka solusinya supaya tidak kesurupan bagaimana, kan begitu? Perkuat ruh, perkuat akal, stabilkan akal dan emosional, stabilkan fisik dan psikis, kemudian perkuat ruh. Jadikan ruh yang dominan. Kalau ruhnya kuat mendominasi, tidak ada siapapun dari unsur luar tubuh itu yang akan berani masuk. Jadi celah-celah itu yang harus ditutupi. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kesurupan itu asli, ada yang asli. Yang masuk kalau tidak jin, ruh orang-orang yang kekurangan kebaikan. Demikian terkait dengan analisa kesurupan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap beriman dan beramal soleh.